Dalam video sebelumnya, kita telah membahas pH larutan asam dan pH larutan basa. Lantas, ketika kita punya larutan asam, kemudian kita campurkan dengan larutan basa, maka bagaimana pH campurannya? Reaksi antara asam dan basa belum tentu menghasilkan campuran yang bersifat netral ya, atau mempunyai pH sama dengan 7. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pH campuran dari larutan asam kuat dan larutan basa kuat. Dalam reaksi antara asam dan basa kuat, bila sisa asam kuat, maka pH campuran menggunakan rumus pH asam kuat. Apabila sisa basa kuat, maka pH campuran menggunakan rumus pH basa kuat. Nah, bila asam kuat dan basa kuat itu habis bereaksi atau tidak ada sisa, maka pH campuran yaitu 7. Perhatikan contoh berikut ini. Sebanyak 100 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,05 molar, maka pH campuran larutan tersebut adalah. Langkah pertama, kita harus menentukan mol. Kita ingat kembali bahwa mol itu dicari dari gram per mr atau massa per mr. Selain itu, mol juga bisa dicari dari rumus molaritas. Molaritas itu sama dengan mol per volume, maka mol bisa dicari dari molaritas dikalikan volume. Di dalam soal ini yang diketahui adalah 100 ml larutan HCl 0,1 molar, ya. Kemudian dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,05 molar. Kita cari mol dari HCl, molaritas dikalikan volume, molaritasnya 0,1, kemudian volumenya 100 ml, maka diperoleh 10 milimol. Karena ini mili, berarti satuannya adalah milimol ya. Kemudian kita cari lagi mol dari NaOH. Rumusnya sama, mol sama dengan molaritas dikalikan dengan volume. Molaritasnya 0,05, volumenya 100 ml, maka hasilnya adalah 5 milimol. Setelah kita mencari mol, maka yang selanjutnya kita tuliskan persamaan reaksinya. Persamaan reaksi dari HCl direaksikan dengan NaOH menghasilkan garam NaCl dan H2O. Mula-mula HCl yang bereaksi adalah 10 milimol. Kemudian NaOH yang bereaksi sebesar 5 milimol. Nah, yang selanjutnya maka kita cari berapakah HCl yang bereaksi dan NaOH yang bereaksi. Caranya dengan mencari pereaksi pembatasnya. Gimana sih cara mencari pereaksi pembatas? Jadi, untuk menentukan pereaksi pembatas, kita cari dari mol per koefisiennya. Jadi, HCl itu molnya 10 milimol, koefisiennya 1 ya di sini. Berarti 10 per 1 hasilnya 10. Sedangkan kalau NaOH 5 per 1 karena koefisiennya 1 sama dengan 5. Nah, reaksi pembatas itu yang kecil, berarti karena yang kecil ini hasilnya 5, berarti NaOH itu akan habis bereaksi. Ya, dia sebagai pereaksi pembatasnya. Maka di sini NaOH yang bereaksi sebanyak 5 milimol. Nah, bagaimana dengan HCl? Karena HCl di sini koefisiennya 1 sama dengan NaOH juga koefisiennya 1, berarti HCl yang bereaksi sebanyak 5 milimol juga. NaCl-nya di sini karena koefisiennya sama-sama 1, berarti di sini juga 5 milimol. H2O-nya karena juga koefisiennya 1, berarti juga sama 5 milimol. Nah, yang selanjutnya kita tentukan sisa reaksinya. Ya. Nah, berapakah sisa dari HCl? Mula-mulanya 10 mili digunakan untuk bereaksi 5, berarti dia bersisa 5 ya. 5 milimol. NaOH-nya habis. NaCl-nya terbentuk 5 milimol. H2O-nya juga 5 milimol. Oke, di sini ternyata kita peroleh mol sisa yaitu HCl sebanyak 5 milimol. Nah, yang selanjutnya maka kita tentukan molaritas dari HCl sisanya ya. Jadi di sini molaritasnya kita cari dari mol sisa per volume campurannya. Mol sisa HCl-nya yaitu sebanyak 5 milimol. 5 milimol. Sedangkan volume campurannya di sini kan ada 100 ml dan 100 ml ya. Berarti totalnya adalah 200 ml. 5 milimol per 200 ml hasilnya 0,025. Nah, kita sekarang tinggal tentukan konsentrasi H plus-nya ya. Karena tadi kan ini sisanya adalah HCl ya, berarti ini adalah molaritas HCl sisa. Untuk menentukan konsentrasi H plus-nya diperoleh dari A kali MA, karena HCl kan asam kuat ya, berarti gunakan rumus A kali MA. Valensinya berapa? HCl itu kan kalau terionisasi menjadi H plus plus Cl min. Karena di sini ada 1 H plus, berarti valensinya 1. Molaritas campurannya tadi sudah dihitung 0,025, berarti sama dengan 0,025 atau sama dengan 25 kali 10 pangkat min 3. Oke.
Nah, dari sini kita bisa menghitung pH-nya. pH sama dengan menlog konsentrasi H+, berarti menlog dari 25 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 3 menlog 25. Ketemu pH-nya sekian, 3 menlog 25. Perhatikan contoh yang kedua. Sebanyak 50 ml larutan HCl 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan KOH 0,4 molar. Maka pH campuran larutan tersebut adalah, langkah pertama masih sama kayak tadi, kita tentukan mol dari HCl ya. Mol sama dengan M kali V. Molaritasnya 0,2. Kemudian volumenya 50 ml. Hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian kita cari mol yang kedua, yaitu molnya KOH. Sama rumusnya M kali V. Molaritasnya 0,4. Volumenya 100 ml. Hasilnya 40 milimol. Setelah itu kita tentukan reaksinya. Tuliskan reaksinya. HCl direaksikan dengan KOH menghasilkan KCl dan H2O. Kemudian kita tuliskan mula-mulanya HCl sebanyak 10 milimol, KOH-nya sebanyak 40 milimol. Nah, kita tentukan nih HCl yang bereaksi berapa dan KOH yang bereaksi berapa. Pakai cari bereaksi pembatasnya ya. Molnya 10, koefisiennya 1, berarti 10 per 1 hasilnya 10. Kemudian ini KOH-nya 40 per 1 hasilnya 40. Yang kecil siapa? 10 ya, berarti HCl-nya di sini dia sebagai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas itu reaksi yang akan habis bereaksi. Berarti kalau dia punya 10 milimol, supaya dia habis bereaksi, maka dia harus bereaksi sebanyak 10 milimol juga ya. Berarti KOH yang bereaksi sebanyak berapa? Karena sama-sama nih koefisiennya sama-sama 1. Berarti juga sama, di sini yang bereaksi juga 10 milimol. HCl-nya koefisiennya 1 juga sama, berarti 10 milimol. H2O-nya juga sama, 10 milimol. Nah, setelah itu kita tentukan nih sisa reaksinya. Mula-mula 10 digunakan bereaksi 10, berarti habis HCl-nya. Mula-mula 40 digunakan untuk bereaksi 10, berarti masih sisa 30 milimol. KCl yang terbentuk 10 milimol, H2O-nya 10 milimol. Nah, di akhir reaksi ternyata terdapat KOH atau bersisa KOH sebanyak 30 milimol. Nah, selanjutnya maka kita cari molaritas sisa dari KOH. Caranya mol sisa dibagi dengan volume total campurannya ya. Mol sisanya 30 milimol, kemudian volumenya di sini ada 50 mili direaksikan dengan 10 mili, berarti totalnya 150 milimol. Maka hasilnya adalah 0,2 ya. Nah, setelah itu kita cari konsentrasi OH-nya, karena ini basa ya, KOH itu kan basa, dan KOH itu adalah basa kuat ya, karena kita mereaksikannya yang kuat ya. Berarti karena dia bersisa basa, berarti kita gunakan rumus yang pH basa kuat. Cari konsentrasi OH-nya dari B dikali MB. KOH B-nya berapa nak? Karena KOH terionisasi menjadi K+ dan OH-, jadi ada satu jumlah OH-nya ya. Berarti valensi basanya yaitu 1. 1 dikali 0,2 hasilnya sama, yaitu 0,2 ya, atau 2 kali 10 pangkat min 1. Setelah itu baru kita cari POH-nya dari menlog konsentrasi OH-. Berarti menlog 2 kali 10 pangkat min 1, hasilnya 1 menlog 2. Kalau kita sudah mencari POH, maka kita bisa cari pH-nya. pH sama dengan 14 men POH. 14 dikurangi 1 menlog 2. Hasilnya berarti 14 men 1 ditambah log 2. Hasilnya yaitu 13 plus log 2. Perhatikan contoh yang ketiga. Sebanyak 100 ml larutan HBr 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan CaOH2 0,2 molar. Maka pH campuran larutan tersebut adalah, sama kayak tadi, langkah pertama kita tentukan molnya dulu. Mol dari HBr sama dengan M kali V. Molaritasnya 0,2, volumenya 100 ml. Ini ya. Hasilnya adalah 20 milimol. Kemudian kita cari mol yang kedua, yaitu mol dari CaOH2. Oke, M kali V. Molaritasnya 0,2, volumenya 100 ya. Berarti 0,2 kali 100 sama 20 milimol. Nah, setelah itu kita tuliskan persamaan reaksinya. HBr direaksikan dengan CaOH2 menghasilkan CaBr2 plus H2O. Nah, hati-hati ya nak. Jadi,
kita harus setarakan dulu. Nah, yang video yang sebelumnya tadi soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu sudah setara. Nah, kalau ini dia belum setara, berarti harus kita setarakan. Kan ini garam yang terbentuk CaPr2. Berarti PR-nya ada 2, maka kita kasih koefisien 2 di depannya HPr supaya sama nih PR-nya 2. Kemudian kita setarakan atom H-nya ya. Atom H di sebelah kiri ada 4 nih. 2 dari sini, 2 dari OH ini. Ada 4 ya. Maka H2O-nya harus kita kasih koefisien 2 supaya sama, supaya setara. Nah, selanjutnya baru kita tuliskan nih. Tadi mol mula-mulanya berapa? HPr mol mula-mulanya adalah 20 milimol, CaOH-nya 20 milimol. Nah, sama kayak tadi kita tentukan reaksi pembatasnya. Caranya mol dibagi dengan koefisien. 20 dibagi HPr koefisiennya 2 ya. Bagi 2 hasilnya 10. Kalau CaOH 2 molnya 20 dibagi koefisiennya 1. Hasilnya 20. Yang kecil siapa sih? Yang kecil kan yang 10 ini ya, HPr ya. Berarti ini kan hasilnya kecil, berarti HPr di sini dia sebagai pereaksi pembatas ya, reaksi yang akan habis bereaksi. Maka di sini karena dia sebagai pereaksi pembatas harus habis, maka HCl yang bereaksi sebanyak 20 milimol. Nah, lantas CaOH yang bereaksi sebanyak berapa? Karena di sini koefisien 1 ya. Kalau HPr koefisien 2 itu 20, kalau koefisien 1 berarti dia hanya 10 milimol yang bereaksi. CaPr2 koefisiennya 1, berarti juga sama 10 milimol. Sedangkan H2O koefisiennya 2 sama dengan HPr, berarti dia 20 milimol. Nah, setelah itu kita tentukan nih di akhir reaksi siapa yang akan bersisa. 20 mula-mula bereaksi 20 berarti habis ya, karena dia tadi sebagai bereaksi pembatas. CaOH-nya mula-mula 20 digunakan bereaksi 10, berarti masih sisa 10 milimol. CaPr-nya 10 milimol. Ini juga 20 milimol. Nah, ternyata di akhir reaksi bersisa CaOH sebanyak 10 milimol. Kita sekarang tentukan mol dari CaOH. Mol CaOH2 sisanya, yuk. Dicari dari N sisa per V totalnya. N sisanya 10 milimol. Kemudian volumenya sini ada 100 mili ditambah dengan 100 mili. Berarti 200 mili. 200 mili ya, Nak? Oke. 10 milimol dibagi dengan 200 mili, maka hasilnya adalah 0,05. Nah, setelah itu berarti langkah selanjutnya kita cari konsentrasi OH-nya. Karena CaOH dia basa kuat, berarti bari B kali MB. Valensi basanya berapa sih? Ini kan OH-nya ada 2 ya, berarti valensi basanya atau B-nya adalah 2 dikali 0,05, maka hasilnya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Setelah itu kita bisa tentukan pOH-nya. pOH dari min log konsentrasi OH-nya, berarti min log 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 1. pH bisa kita cari dari 14 min pOH, berarti 14 min 1 hasilnya yaitu 13. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.